Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten titik nolku yang aku beri nama Radio Kisah. Kali ini aku mau berbicara sedikit mengenai perjalanan. Berbicara mengenai perjalanan, mungkin kita sering ngerasa kalau jalan yang sedang kita lalui atau yang pernah kita lalui itu cukup berat dan banyak dibumbui rasa sakit. Tapi, pernahkah kalian merasa bahwa segala hal baik seperti kedewasaan, manajemen emosi, rasa ikhlas, itu justru hadir dan tumbuh setelah kita mengalami segala bentuk rasa sakit. Kita akan menerima semua itu setelah melalui banyak hal. Tentu bukan hal-hal yang bahagia, karena jika hanya hal-hal bahagia yang hadir di hidup kita nggak akan pernah belajar. Rasanya kita nggak akan pernah bertumbuh, dan nggak akan ada yang berubah dari diri kita. Bukankah dengan beragam kebahagiaan yang terus-menerus, dan kita itu nggak pernah diuji, itu akan membuat hati kita keras. Itu akan membuat kita merasa sombong. Dan nggak ingat lagi sama Allah. Nggak ingat lagi siapa nih yang harus kita cari. Mungkin kita nggak bakalan kepikiran dengan hal itu. Tapi dengan adanya rasa sakit, adanya hal-hal buruk yang terjadi kepada kita, entah itu melalui lingkungan, melalui hal-hal menyakitkan lainnya, melalui hal-hal itu, kita bakalan muhasabah dengan diri kita. Kita bakalan nyari, siapa nih yang bisa dijadikan sandaran? Di saat semua rasa sakit berkumpul menjadi satu dan gak ada seorang pun yang mau dengerin kita. Gak ada seorang pun yang bersedia buat jadi bahu buat kita. Saat itulah kita bisa mengambil pelajaran. Saat itulah kita ingat siapa pencipta kita ingat siapa pemilik terbesar solusi dari setiap masalah, dari setiap rasa sakit yang kita terima. Dari penerimaan yang kita terima itu, kita akan memperoleh banyak hal, di mana enggak semua harus kita respon dengan meledak-ledak. Enggak semua harus kita respon dengan hal-hal buruk. Di situ kita akan belajar bagaimana kita harus berusaha ikhlas di saat keadaan itu menusuk kita dengan pisau. Ya, kenyataannya memang kita harus belajar dari rasa sakit. Memang kita harus belajar dari kegagalan. Memang kita harus belajar dari hal-hal tersebut. Karena dengan begitu, kita bisa mengendalikan diri kita. Kita jadi tahu mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus dihadapi dengan kepala dingin, mana yang harus kita pilih-pilih. Dan kita nggak harus jadi orang yang egois. Dan kita nggak harus menuntut semuanya harus bahagia di hidup kita. Kadang kita ngerasa takdir itu jahat ya. Tapi bukankah segala takdir itu jadi proses pembelajaran buat kita? Kadang takdir adalah guru buat kita. Guru yang memberi banyak pelajaran berharga. Karena nggak semua takdir bisa kita terima. Itulah kenapa dalam setiap perjalanan kita memang harus menerima rasa sakit. Kita memang harus menerima itu dengan baik. Nggak ada perjalanan yang hanya dihiasi dengan hal-hal bahagia aja. Allah menciptakan segala bentuk kemudahan dan kesulitan, segala bentuk kebahagiaan dengan kesedihan. Ya, semuanya memang harus berpasang-pasangan. Karena kita harus tetap belajar, dan di sela belajar itu, kita juga diberi kesempatan untuk tertawa. Jadi ya, nggak selamanya harus sedih, nggak selamanya harus rasa sakit. Tapi juga kita diberikan reward sama Allah berupa kebahagiaan. Tapi, di saat Allah memberikan kesedihan dan kebahagiaan itu, jangan lupa ya, kalau kita wajib ingat sama Allah. Karena Allah yang memberikan semuanya. Karena terkadang manusia itu suka lupa ketika mengalami rasa sakit, terpuruk, giliran gitu aja ingat sama Allah. Malah saat bahagia-bahagianya jadi futur. Lupa kalau ada Allah yang harus diprioritaskan. Dan lupa
Kalau sebenarnya kita itu cuma numpang di dunia ini. Waktu kita itu nggak banyak. Jadi kita harus belajar sebaik mungkin. Belajarlah dari rasa sakitmu. Belajarlah dari segala takdir yang Allah berikan. Kita nggak perlu mengutuk, kita nggak perlu memaki, tapi yang kita lakukan adalah harus muhasabah dan berlatih untuk mengelola semuanya dengan baik. Berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Meningkatkan kualitas diri dan ibadah kepada Allah. Dan ingat, jangan pernah terlena dengan dunia.